ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah dan bersyukur kepadanya bahwa kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat Islam dan iman untuk bersama-sama kita meriahkan hari raya orang beriman dalam sepekan hari Jumat yang berkah ini dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepadanya, untuk mengingatnya dan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesyukuran tanpa ibadah, kesyukuran tanpa menggunakan nikmat dan karunia Allah kepada apa yang dicintai dan diridainya adalah syukur yang palsu. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramallah wahai keluarga Daud. Yang dimaksud adalah Nabi Daud alaihissalam. Beramallah dengan amal ketaatan dan kebajikan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, izinkan khatib mengingatkan diri khatib sendiri, kemudian jamaah seluruhnya, untuk mari kita menjaga amal-amal kita seluruhnya. Amal-amal yang dikerjakan semata karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita wujudkan dengan mengikuti tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama telah bersepakat ada dua syarat diterimanya amalan: ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amalan ibadah itu sesuai tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara yang perlu untuk kita ingatkan bahwa amalan ibadah itu tidaklah hanya sekedar melaksanakan dengan anggota tubuh, melafalkan dengan lisan semata. Ada amalan yang paling penting dari itu, yaitu amalan hati. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, salah seorang ulama usul yang terkemuka, menyebutkan dalam sebuah kitabnya yang berjudul Qawaidul Ahkam, Qawaidul Anam, tentang pokok-pokok kaidah dalam fikih Islam. Beliau mengingatkan kepada kita pentingnya menjaga amalan-amalan hati. Kata beliau bahwa hati ini sesungguhnya mabda'ut takalif, sumber dan asal dari datangnya beban-beban syariat. Demikian pula masdarnya, inti dari amalan-amalan syariat itu ada pada hati. Inilah perkara penting yang perlu untuk kita jaga. Karena itu beliau ingatkan kepada kita seluruhnya bahwa seluruh amal ibadat, fatta'atu kulluha, semua amalan ketaatan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tujuan. Yang pertama, liislahil qulubi wal ajzad, untuk meluruskan hati-hati kita, untuk menata dan mengatur hati-hati kita
Kemudian yang kedua, untuk menuntun amalan kita, menuntun sikap dan perbuatan kita. Itulah amal ibadah. Lalu beliau ingatkan, tetapi kesolehan amal perbuatan kita, baik buruknya tindak tanduk kita, ditentukan dengan apa yang ada dalam hati ini. Jika hati itu baik, baiklah pula seluruh tubuh. Jika hati itu kotor, kotor pula seluruh tubuh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Baginda Nabi telah mengingatkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat, jika baik segumpal daging itu, salahat al-jasadu kulluh, akan baik seluruh tubuh. Wa idza fasadat, jika rusak hati itu, fasadat al-jasadu kulluh, akan rusak pula tubuh ini seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Maka hati perkara yang penting. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Hadis sahih riwayat Muslim. Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, tidak pula kepada wajah dan rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kita dan kepada amal-amal perbuatan kita. Maka jika demikian keadaannya, terpulanglah semua perkara itu asalnya dari hati. Maka berbahagialah seorang yang senantiasa menata hatinya. Berbahagialah seorang yang senantiasa menghitung-hitung hatinya. Dan ini perkara yang banyak kita lalai darinya. Kita siap berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Kita semua takut akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian dari doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara doa orang yang dizalimi dengan Allah penghalang sama sekali. Pasti dikabulkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlumi walau kana kafira." Takutlah dari doa orang dizalimi meskipun dia kafir. Kenapa? Karena Allah tidak ridho bagi hambanya kezaliman. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Bahkan Allah menegaskan, aku saja Allah yang maha perkasa. Allah yang di tangannya alam semesta tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Lalu kita mau berbuat zalim? Tentu saja sekali lagi kita semua takut akan nas-nas tersebut. Tapi kita seringnya takut dari berbuat zalim dengan tangan kita. Takut dari berbuat zalim dengan perbuatan kita. Takut berbuat zalim dengan lidah dan mulut kita. Kita lupa menzalimi orang lain dengan hati kita. Kita berprasangka buruk kepada orang. Kita menuduh yang bukan-bukan di dalamnya. Meskipun tidak terlontar dari lidah kita. Tapi hati kita berbicara. Allahumma ghufran. Ini perkara yang paling berat dalam kehidupan kita. Ingatlah. Orang yang paling berbahagia. Orang yang paling baik kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya tulus, bersih. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Orang apakah yang terbaik? Orang apakah yang paling baik? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu saduqil lisani wa mahmumil qalbi." Orang yang terbaik adalah setiap orang yang lidahnya jujur dan setiap orang yang hatinya bersih. Jujur ucapan dan perkataannya, menghindar dari dusta dan kebohongan, dan hatinya bersih. Para sahabat bertanya selanjutnya, "Ya Rasulullah, saduqul lisani arafnahu." Orang yang jujur lisannya kami sudah tahu. Fama mahmumil qalbi. Tapi apakah hati yang bersih itu? Maka Nabi menjawab dengan ringkas. Kata beliau,
Kullu taqiyyin naqiyyin. Hati yang bersih adalah hati setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, naqi, yang bersih hati dan jiwanya. Kullu taqin naqi. La ithma fihi wala zulma. Yang hatinya tidak ada dosa yang tersimpan di dalamnya. Tentu saja hati yang tidak pernah berdosa, tidak seorang pun di antara kita yang melakukannya. Pasti hati kita pernah terjatuh dalam dosa. Bahkan mungkin kita pun masih di dalam dosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang dimaksud adalah orang yang setiap kali terjatuh dalam dosa, ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ia terlarut dalam maksiat, ia pun berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdalah pernah datang kepada baginda Nabi mengadukan dirinya bahwa Rasulullah, saya ini munafik. Kalau bertemu di majelismu, menghadiri majelismu, engkau sebutkan tentang surga dan neraka. Ka'anna ra'yal ain. Seolah-olah di depan mata kami. Fakhashina katsira. Kami pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami, afasnal amwal wal ahl wad dhiya. Kami tersibukkan dengan keluarga, tersibukkan dengan harta, bahkan terjatuh dalam perkara yang sia-sia. Ini keadaan kami ya Rasulullah. Kata Nabi menghibur sahabat Hamzalah. Ya Hamzalah, sa'atan. Demikianlah keadaannya. Manusia memang diuji. Al-mu'minu fattanun. Setiap mukmin pasti diuji dengan dosa, syubhat, syahwat dan sebagainya. Yang penting dia selalu ingin kembali kepada Allah. Sa'atan. Ketika di majelis seperti itu bagus, maka lazimi majelis ilmu. Perbanyak hadir majelis ilmu. Jangan jadikan waktu luangmu hanya untuk majelis ilmu. Gunakan kehidupanmu di majelis ilmu. Engkau silahkan hidup dengan duniamu, tapi perbaiki dirimu dengan majelis ilmu. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'atan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Lau baqaitum ala halikum mimma kuntum indi." Kalau kalian tetap dalam keadaan seperti ketika dalam majelisku, la safahatkumul malaikah. Malaikat maut akan datang mencabut nyawa kalian. Tsumma yaji'ullahu biqaumin akharin. Lalu Allah datangkan dengan umat yang lain. Yuznibuna. Mereka terjatuh dalam dosa. Wayatubun. Tapi mereka bertobat. Yuznibuna wayatubun. Mereka terjatuh dalam dosa. Tapi mereka bertobat. Yang penting kita bersihkan selalu hati kita. La isma fihi wala zulma. Hati yang tidak pernah ada dosa dalamnya. Tidak tertinggal dosa dalam hatinya. Dan tidak ada kezaliman. Tidak ada kezaliman sama sekali. Wala ghilla wala hasad. Tidak ada kebencian, kedengkian kepada orang-orang beriman yang lainnya. Wala hasad. Tidak ada pula dendam dan iri hati. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang bersih. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Orang-orang yang jika terjatuh dalam dosa, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lin-nasi rahmatan lil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita berada tidak hanya pada hari Jumat yang berkah, tapi juga berada pada hari-hari dari bulan-bulan yang haram, bulan Muharram. Dan tidak lama lagi akan ada gerbang-gerbang kebaikan, pintu-pintu kebaikan, berpuasa Asyura. Dan kalau tidak memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Muharram, karena sesungguhnya dialah amal dan keutamaan yang mulia. Adalah para salaf terdahulu. Kanu yu'azzimuna thalatha usyur. Adalah mereka para salaf terdahulu memuliakan 10 hari dari 3 bulan yang utama. 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah,
dan 10 hari awal bulan Muharram ini. Mari kita perbanyak ibadah kita, mari kita kuatkan kembali iman kita, mari kita tata hati kita bersihkan hati kita, dan banyak di antara doa-doa Nabi yang dituntunkan kepada kita untuk meminta kepada Allah hati yang bersih. Mari bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وارض عن الأربع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وآل بيته المتقين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.